Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa zakirna ma nasina ya zal jalali wal ikram. Peserta bahasa Arab Al-Quran, kita masih sedikit membahas ada masalah taukid, ada namanya penegas secara makna. Ini dia. Ada nafs, ada ain, ada kullu, kulla, tilta, jami'. Kemudian kemarin ada lagi taukid apa namanya? Labzi. Ini taukid labzi, yaitu lafadznya berulang. Sampai sini kemarin sudah ada contoh lafadz yang berulang. Kemudian berlatih. Ini sudah kemarin ini belum berlatih melatih. Sudah ini. Sudah. Ini lagi. Wa adkhilni. Ini kalau sekiranya bertemu taukid maknawi ya alhamdulillah, atau bertemu taukid labzi. Kalau tidak ya latihan umum ya. Sekarang ini lagi, ini suratnya kalau nggak salah diambil semuanya dari surat Al-Anbiya. Ya, dari surat Al-Anbiya kemarin ya. Sudah dipelajari ya? Sudah selesai belum? Belum, Pak. Belum. 70, ya 74 sampai 77. Ini lagi mungkin ya. Ini ya. Kalau pasikin sudah, ini lagi ya. Wa adkhilhu fi rahmatina wa adkhilna ya, wa adkhal bukan fu ya, wa adkhalna ya, wa adkhalna ada, coba lihat di Al-Qur'an, wa adkhalnahu ayat, wa adkhalnahu mungkin surat apa ini, surat Al-Anbiya ya. Ini belum ada nomornya dulu. Pokoknya diambil 74 sampai 7. Wa adkhalnahu fi rahmatiha ya. Saya rasa ya wa adkhalnahu. Wa adkhalnahu fi rahmatina innahu minas salihin. Ya. Wa adkhalnahu fi rahmatina innahu minas salihin. Sekarang kalau sekiranya kita mulai belajar ini, kan ada di sini, itu makanya nanti kita mengambil contoh dalam satu surat saja, maksudnya tidak bercampur-campur, tapi ini masih bisa dilihat ke atas. Ini kan kisahnya Lut. Lut diberi hukmah atau hikmah, ilmu, peraturan, dan diberi lagi ilmu. Maka ini masih sambungan dia ini. Kalau di sini kan kepada Lut, berarti ini maf'ul mungkin. Wa ataina, ini ataina. Maka di sini wawnya ini waw apa ini kira-kira? Dirasa-rasakan, di kira-kira saja dulu. Memang ilmu itu begitu. Waw ataf ya, di ataf ya, disambung. Masih berkisah tentang Lut. Kalau ada khalna bentuk apa? Ada khalna, bapak-bapak, ibu-ibu. Fi'il madi ya. Fi'il madi ini ada khalna. Tapi 4 huruf. Kalau yang 3 hurufnya dakhala, itu bisa 14 juga. Kalau dakhala itu artinya masuk. Jadi dakhala, dakhala, dakhalu, dakhalat, dakhalata, dakhal, dakhalna, dakhalta, dakhaltuma, dakhaltum, dakhalti,
dakhaltuma, dakhaltunna, dakhaltu, dakhalna. Itu yang 14. Nah, kalau fi'il mudhari'nya, kalau dakhala apa fi'il mudhari'nya? Yang dakhala ya? Yadkhulu. Yadkhulu pun 14 pula. Itu kembangnya apanya itu kata-kata itu. Yadkhulu, yadkhulani, yadkhuluna. Terus apa lagi? Tadkhulu, tadkhulani, yadkhulna. Nah, terus tadkhulu, tadkhulani, tadkhuluna. Terus apa lagi? Tadkhulina. Tadkhulina, tadkhulani, tadkhulna. Adkhulu, nadkhul. Kalau yang membuat 9, seperti fi'il madinya dakhala, mudhari'nya yadkhulu. Kalau masdarnya apa, Bapak Ibu? Masdar ya, dakhala yadkhulu. Saya dapat takok-takok selalu akhir-akhir. Nanti kalau dilihat kamus, di situ bertemu dakhala yadkhulu, bukan dakhlan. Kalau nasara ya itu nasara yang suruh nasran. Kalau nasara yang suruh nasran itu masdar. Daraba yadribu darban. Fa'ala yaf'alu fa'lan. Kalau fataha yaftahu fathan. Itu masdarnya. Tapi kalau dakhala yadkhulu, dukhulan. Itu dia. Jadi dukhulan dia. Dakhala yadkhulu dukhulan. Kalau isim fa'ilnya dakhilun. Dakhilun. Kalau isim maf'ulnya apa isim maf'ulnya? Madkhulun. Jadi itu yang perlu dipelajari putar-putarnya itu. Kalau yang 4 huruf, ini dia. Berarti berbeda. Kalau dakhala kan masuk artinya. Kalau adkhala memasukkan. Jadi dakhala masuk, kalau adkhala memasukkan. Jadi kalau adkhala apa fi'il mudhari'nya adkhala? Yadkhulu. Kalau dakhala yadkhulu, tapi kalau adkhala yu'adkhulu. Yu'adkhilu. Yu'adkhilu itu aslinya sama seperti aslama. Jadi yu'adkhilu itu akhirnya menjadi yudkhilu. Jadi kalau sudah yudkhilu dia, berarti asalnya itu berasal dari adkhala. Memang kalau aslinya kalau adkhala yu'adkhilu, tapi akhirnya ditulis menjadi yudkhilu. Kalau yudkhilu, masdarnya apa? Adkhala yudkhilu. Kalau dakhala yadkhulu dukhulan. Itu yang 3. Kalau yang 4 adkhala yudkhilu, apa masdarnya? Aslama misalnya. Aslama yu'aslimu menjadi yuslimu. Aslama yuslimu. Apa masdarnya kalau aslama? Mudkhilan. Kalau enggak. Kalau masdarnya dari aslama, aslama yuslimu islaman. Sama itu. Coba adkhala yudkhilu. Ya, idkhalan. Ya, idkhalan. Ya mungkin itu yang masih kurang dilatih ya. Lihat saja kamus. Jadi kalau fi'il madhinya 3 huruf mungkin begini. Kalau 4 huruf tambah alif begini. Kalau di tengah begini ya. Putar-putar di situ aja. Jadi itu makanya ini adkhalna. Adkhalna jadi memasukkan kami. Ini kalau ini fi'il madhi kan adkhalna. Bukan masuk kami lagi, memasukkan. Jadi memasukkan kami, berarti kaminya di sini menjadi berfungsi sebagai apa? Iya, enggak. Jadi apa dia nanya di sini? Adkhalna. Ya fi'il fa'il. Jadi fa'il di sini. Dan telah memasukkan kami
Lalu hu-nya ini hu. Ya, maf'ul menjadi pelengkap penderita. Jadi dan telah memasukkan kaminya Allah ya, kaminya Allah. Hu, balik ke Lut ini nih. Kami masukkan, telah memasukkan kami akannya Nabi Lut, akan Nabi Lut. Kemana kami masukkan dianya Lut? Ini jar majrur. Sampai mana dijarkan oleh fi? Rahmati. Sampai rahmati ini, rahmati. Itu aja yang dijarkannya. Sedangkan na yang di belakangnya itu apa? Mudhafun ilaih. Ya mudhafun ilaih. Dia dhamir tapi berarti mudhafun ilaih. Jadi secara hakiki kalau mudhafun ilaih itu kan mesti baris apa? Baris bawah. Jadi dia ini majrur ini sebenarnya. Itu makanya dhamirnya ini majrur, cuma dia bisa bersambung. Jadi kalau diterjemahkan dan telah kami masukkan dan telah memasukkan kami atau telah memasukkan kami akannya Lut pada rahmat kami. Jadi rahmat ya, pada rahmat kami. Rahmat kan rahmatullah. Kan ada orang mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi. Rahmat ya. Jadi kami masukkan dalam rahmat kami, dalam kesayangan kami, dalam surga kami, dalam keampunan kami ya sama. Baru ada kalimat baru lagi. Cuma kalimat baru ini menegaskan Lut. Jadi innahu minas sholihin. Mana kalau inna ini saudaranya kan inna, anna, ka'anna, lakinna, la'alla, laita. Ini mana pokok kalimat dia kan selalu masuk dalam pola subjek predikat. Mana pokok kalimat inna? Ya, hu. Berarti hu ini kan dhamir. Yang na ini dhamir juga. Kalau ini dalam keadaan majrur apa dia baris bawah karena dia mudhafun ilaih. Kalau ini dhamir dalam keadaan apa ini? Marfu. Tidak marfu. Mansub. Iya Oh, kan iya. ini ya kan ada inna. Berarti dia dinasabkan. Andai kata dibuat di sini misalnya ustadz di sini, innal ustazah. Kalau misalnya Ahmad, inna Ahmada. Kalau Allah, inna Allah. Kalau dhamir digantilah huwa itu menjadi hu. Jadi itu dhamirnya. Jadi innahu. Andai kata dilepaskan apa ini, inna ini, maka dia ditulis di sini huwa, balik ke marfu'nya. Jadi huwa minas sholihin. Cuma dikasih penegas di sini. Innahu minas sholihin. Kalau ini mubtadanya, khabarnya adalah terdiri dari jar majrur. Ini dia. Jar majrur. Kalau jar majrur ini berarti itu menjadi khabar. Min huruf jar yang dijarkannya solihina. Kok baris di atas? Iya. Tapi ada min. Kalau ini kan firahmati ke bawah. Ini huruf jar, tapi ke atas barisnya bagaimana itu? Siapa bisa menerangkan? Karena dua orang. Mana dua orang? Kalau dua orang salihin. Ini salihin. Oh, tiga orang. Ya, jamak. Ya. Ini jamak apa namanya jamak? Muzakkar Jamak salim. muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Jadi jamak muzakkar salim itu kalau dia diapakan dijarkan jamak muzakkar salim, tapi jamak ya, jamak muzakkar salim itu kalau masuk huruf jar kata orang dari daerah Jawa, maka waw-nya itu asalnya kan solihuna, itu marfu'nya. Solihuna itu waw itu diganti dengan ya. Itu dia. Jadi minas solihin. Jadi dalam ayat ini dan telah memasukkan kami
dianya Lut dalam rahmat kami. Dalam rahmat kami. Sesungguhnya Lut adalah masuk dari kelompok orang-orang yang soleh. Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, peserta bahasa Arab Al-Quran, kalau begini kita membaca ayatnya, dia kan memang nabi, dia rasul, dia nabi. Kalau kita bisa juga sebenarnya masuk dalam orang soleh ini, bisa juga dalam rahmat. Tapi itulah waktu kita membaca ini terasa itu bagaimana saya ya. Wa adkhilna. Ya, ada kala wa adkhilna tadi kan adkhilna atau adkhalna? Adkhalna ya. Coba lihat Quran. Kalau adkhilna itu fi'il amar. Iya, ayatnya 70. Berapa ayatnya, Pak? Ini kan di bawah ini ada jumlah ayat ini ya. Mungkin itu di atas 74, 75 coba lihat. Wa adkhalna ya. Wa dakhalna. Kan tidak. Kalau adkhilna fil amar, kan ini fil madi. Telah kami masukkan, telah memasukkan kami dianya Lut, telah memasukkan kami dianya Lut, di mana dimasukkan ke dalam rahmat kami. Baru ditegaskan lagi, sesungguhnya Lut itu adalah masuk orang soleh. Jadi waktu membaca ayat ini maksudnya kita ini kan ingin juga masuk di dalam rahmat Allah dan masuk orang soleh. Itu makanya waktu membaca ini ada apa kita cuma, itu yang bisa kita koreksi dalam diri kita. Apa syarat-syaratnya, bagaimana keadaannya. Jadi waktu membaca seperti ini, ibaratnya apa itu? Ya, saya ingin juga seperti ini ya. Jadi wa adkhalnahu fi rahmatina innahu minas salihin. Ya. Jadi supaya masuk di dalam rahmatnya itu ya, kalau Nabi kan dia patuh dan taat. Kita pun mesti begitu pula. Ya. Wa adkhalnahu fi rahmatina. Fi rahmatina innahu minas salihin. Ya. Itu hunya Lut. Kalau ibaratnya telah memasukkan kami, ini misalnya kalau diganti, misalnya kalau kita menukar misalnya hu ini dengan ka, bagaimana coba? Wa adkhal. Ya. Fi. Ini tetap fi rahmatina. Ini aja yang diganti ka. Jadi ini innaka minas salihin. Jadi telah memasukkan kami akan engkau di dalam rahmat kami, sesungguhnya engkau adalah masuk orang soleh. Jadi tulisan apa yang ada itu bukan berarti kita menukar-nukar Quran. Enggak, kira-kira untuk memeluas wawasan kita, kalau jalan bahasanya begini, bagaimana? Kalau jalan bahasanya begini, bagaimana? Itu memperkaya, mempercepat pengenalan kita dalam susunan bahasa Arabnya. Ini berarti tidak ada ditemukan di sini taukid. Ada taukid memang, tapi bukan taukid maknawi lafzi, tapi taukid menggunakan huruf ini. Ini. Ini taukid juga ini. Inna ini. Inna ya. Inna ini taukid juga. Innahu minas salihin. Kan pakai inna ini.
Jadi maksudnya mungkin Lut mampu menghadapi umatnya. Itu makanya ditekankan bahwa dia pakai sesungguhnya dia walaupun dia berbaur dengan orang yang berbagai-bagai, dia masih tetap maka dikasih penegas dia masuk orang soleh, tidak terbawa oleh keadaan seperti itu. Itu ayat. Ini balik lagi ke Nuh. Ini Nuh di atas kan ini di atas mungkin ada di ayatnya juga ya dalam surat Al-Anbiya. Ini Nuh. Wa Nuhan. Ini kan bisa diprediksi nih. Kalau ini kan Lutan. Berarti ini diatapkan Nuhan. Begitu pula Nuhan. Menjadi maf'ul ini mungkin ya di atas. Lalu is ini namanya Zorab. Zorab itu di belakangnya ini jumlahnya ini mazrubnya semuanya. Cuma ini kan ketika itu ingatlah atau jadi iktibar pelajaranlah. Kalau kita kan sering mengartikan ketika itu enggak pakai tanggal kok. Cuma yang jelas itu menjadi iktibar. Baru ada di sini nada. Ini coba diterka-terka saja ini nada. Nada bentuk apa ini? Fi'il madi. 4 huruf. Kita kan sudah belajar huruf nida. Kalau nida masdarnya nada, menada, menyeru ya. Di sini nada. Kalau ini fi'il madi, mana fa'ilnya sini? Mana fa'ilnya di sini? Huwa juga, Pak. Huwa. Kemana baliknya huwa? Penuh. Ya, penuh. Jadi dan terhadap Nuh atau akan Nuh, bagaimana ya kisahnya ketika itu memanggil, berdoa, bernada dianya Nuh. Bernada dianya Nuh. Di sini ada huruf jar. Ini sudah diterangkan kemarin mungkin ya. Ada rasa-rasa ingat. Sudah ya. Tapi nggak apa-apalah. Sudah sampai di sini. Ini aturannya kan min qabli. Masih ingat jawabannya? Ini kan zorab ya. Zorab, ba'du, qablu yang 2 itu. Kalau ini zorab, kalau tidak ada apanya, tidak ada mudhafun mazrubnya di belakang, maka kalau masuk huruf jar dia menjadi baris depan. Itu maka dibuat min qablu. Tapi kalau misalnya ada ka misalnya di sini, ada maghrib, ada mudhaf mazrubnya atau mudhafun ilaihnya, maka kena mangkus dia, berarti dia mesti baris bawah min qablika atau min qablil maghribi. Tapi kalau dia sendiri min qablu, ba'du begitu juga min ba'du. Ya, itu teringat, tersisip dalam memori, berarti sudah diterangkan ini kemarin. Tapi nggak apa-apalah. Ya namanya ilmu itu kalau diulang-ulang kan makin mantap ya. Lalu sebelumnya Nuh ini sudah memanggil, berseru kepada Allah. Lalu pas tajabna, ini tajabna ya, maka telah memperkenankan kami, kata Allah, baginya Nuh. Panajainahu, lalu kami selamatkanlah dia. Dianya Nuh. Siapa lagi? Ahlahu, dan keluarganya. Dari mana diselamatkan? Min karbil azimi. Coba azimi jadi apa ini? Kenapa pakai baris azimi? Ayo. Kenapa? Ya, naat matut. Jadi berarti azimi ini dia adalah naat ya. Azimi adalah
Ini. Mengikut ke sini ke karbi sama-sama pakai alif lam. Ya karbi. Ini karbi kenapa ke bawah baris karbi? Min. Min. Ada min huruf jar. Azimi kenapa dia baris bawah pula? Mengikut Mengikuti karbi. karbi. Mengikuti karbi. Begitu hendaknya kita membaca ayat Al-Quran itu. Jadi mengerti kita susunannya, terjemahnya, kemudian yang dipelajari maksudnya lagi. Kalau perlu dimaksudkan apa maksud ayat ini, bagaimana ini, gitu. Maka sampailah bisa nggak dituruti terus isinya itu atau enggak. Kalau bersifat suruhan, kalau larangan dihindari. Ya, itu jadi panajainahu wa ahlahu min karbil azim. Waktu membaca seperti ini kan berseru Nuh sebelumnya, lalu Allah memperkenankan. Begitu juga diselamatkanlah Nuh dan keluarganya dari penderitaan. Ada yang tidak selamat waktu itu adalah anaknya karena tidak. Waktu membaca seperti ini, kita pun memikirkannya, wah, berarti di sini setiap negeri yang zalim sudah dianjurkan, belum juga mau. Datang nanti musibah, kalau meninggal, ini yang berbahaya, itu sebenarnya intinya. Kalau meninggal orang belum taubat, tapi kalau meninggal sudah baik, itu makanya ada orang meminta mana azab itu, karena nanti di ayat itu, mana azabnya, meminta, menantang orang kepada Rasul. Jadi, kul katakan, disuruh oleh Allah. Sebenarnya ajal itu sudah, azab itu tidak bisa, sudah ada ketentuan diberi oleh Allah. Cuma kan batas ajal nggak tahu kita. Oleh karena itu mumpung masih ada kesempatan, selalu minta ampun. Ya, itu makanya Pak Albert nggak ikut sekarang, tetangganya meninggal. Saya kenal dengan sama kami di Ustaz Johar Myudin. Dia mendadak meninggal, jatuh malam. Jadi nggak tahu kita, sama kita ini entah berapa lagi, berapa lama, nggak jelas. Tapi yang jelas, itulah kenapa ya. Itu nggak berkuasa di situ. Sebenarnya manusia setelah membaca ayat ini makin hari makin menyadari kekuasaan Allah. Jadi yang penting jangan sampai kita meninggal dalam keadaan tidak baik. Itu yang penting ya. Jadi membaca-baca ayat seperti ini. Ayat berikut, ini lagi. Terakhir. Ini entah sudah dibaca, mungkin sudah juga dulu ya. Wa nasarnahu. Nasarnahu. Hu jadi apa gunanya? Sama dengan tadi. Maf'ul. Ya, maf'ul juga. Maf'ul. Ya, wa nasarnahu, dan telah kami tolong. Siapa tadi ini? Nuh ya. Telah kami tolong Nuh. Dari mana kami tolong dia? Minal qaumil ladzina kazzabu. Coba diterka, diterobot, dipelajari, dijawab dengan ilmu. Ini kenapa barisnya qaumi? Karena min. Ada huruf jar, kan murah carinya. Kalau alladzina kazzabu bi ayatina, mulai dari alladzina kazzabu bi ayatina, innahum kanu qaumun su'in fa aghraqnahum ajma'in. Ini kan berbentuk kalimat ke belakang. Ini pakai apa fungsinya ini? Jumlah kalimat ini mulai dari isim mausul, isim fa'il terus sampai ke belakang. Coba diterka-terka pula. Maf'ul ya. Kami tolong, ini kan maf'ulnya. Kami tolong Nuh. Berarti itu maf'ul dari kaum.
Kalau ini mengartikannya allazina kazzabu bi ayatina kan pakai yang kita. Berarti jumlahnya ini terus ke belakang terus gini menjadi naat juga dari kaum. Cuma kalau tadi naatnya kan jelas ini kata saja. Berbentuk kata. Kalau di sini berbentuk kalimat, berbentuk jumlah. Kaum yang bagaimana? Kan begitu. Kaum yang mendustakan mereka ayat kami. Sungguhnya mereka itu dulu kaum yang jahat. Lalu kami tenggelamkan mereka semua. Jadi kaum yang mendustakan ayat kami terus ke belakang ini menjadi sifat dari kaum. Jadi kalau begitu, naat juga manutnya ke sini. Cuma ini sudah berbentuk banyak. Ya, itu ditambah-tambah juga lah. Ada berbentuk jumlah naat ini. Ada berbentuk kata. Kalau berbentuk kata sama-sama pakai alif lam, sama-sama tidak, sama baris ke atas, sama baris ke bawah, sama baris depan. Nah, tapi kalau ini enggak, berarti secara hakiki jumlah yang allazina kazzabu bi ayatina innahum kanu qauman belakang, dia baris bawah juga, tapi secara hakiki saja, seperti mahal, dalam mahalnya saja. Baru diuraikan, kita sudah belajar isim mausul ya. Belum. Belum ya, nanti di atas ini ada. Ini allazina isim mausul, arti isim mausul ini menghubungkan antara anak kalimat dan induk kalimat. Pakai silat sama it namanya. Jadi ini kaum yang ditolong ini kan berarti kaum Nuh ini induk kalimatnya. Baru kaum yang mana yang yang akan dibinasakan? Dari kaum orang-orang yang mendustakan ayat kami. Jadi kaum itu yang tidak mendustakan enggak. Jadi dia menerangkan ini berarti jadi anak kalimat itu. Maka kalau ada allazi, Allah itu kan isim mausul nanti ya. Ada 6 khusus yang pakai allazi, Allah itu dia adalah sebagai anak kalimat daripada menerangkan induk kalimat. Jadi kalau anak kalimat tentu ada induknya. Jadi ada kalimat, ada induk kalimat. Jadi tapi itulah ya, apakah orang mengerti sekarang susunan bahasa? Ya orang bahasa Indonesia lah, kan ada yang pakar-pakar. Jadi seluruh bahasa itu ada itu. Biarpun bahasa Inggris, biarpun apa, ada. Sedangkan tapi anak-anak sekarang nggak begitu ngerti nampaknya. Saya perhatikan. Kalau kita kan ada kalimat, ada dulu kan ada namanya kata majemuk, ada majemuk rapatan, ada majemuk bertingkat, ada majemuk setara. Tapi orang sekarang nggak tahu dia, pokoknya sudah. Jadi kehalusan bahasa itu nggak nampak. Pokoknya sampai maksud nggak perlu panjang-panjang dong. Ya, jadi sini ya. Nggak ada Yusbadudu. Udah nggak ada Yusbadudu lagi. Iya, Yusbadudu ya. Betul. Jadi nampaknya sekarang Allah paham orang Allah, tapi maksud pahamnya nggak tahu ya. Jadi kazzabu bentuk apa kazzabu? Fa'ilnya apa? Bi ayatina yang ini jadi apa? Jadi fa'il. Jangan. Kalau ini jadi fa'il ini. Kalau ini memang jadi fa'il. Kalau yang nas ini jadi maf'ul ya, Pak. Jadi maf'ul. Ayatina ini. Iya, nanya ini jadi sebagai apa? Jadi fa'il dari ayatina. Kenapa? Ini bi huruf jar. Bi kan huruf jar. Yang mana dijarkan oleh bi? Ayati. Alaluna jadi apa? Menjadi mudhafun ilaih atau kepunyaan. Kalau ini pula, ini fa'il. Ini juga tapi fa'il dari nasara. Kalau ini dia menjadi mudhafun ilaih.
Ini seperti ini, aghraqna. Kan ada na. Jadi apa na di sini? Nah, itu jadi maf'ul. Jadi fa'il juga. Fa'il. Oh iya. Hmm. Hubnya. Kalau hum ini memang maf'ul. Jadi itulah yang perlu dilancar. Waktu melihat ayat Al-Quran tuh lama awak pikir-pikir. Mungkin orang di sebelah awak lama-lama ibu mau perhatian anak ibu saliat konya. Dan dicari itu iko fi'il madikah, fi'il mudharikah, kalau iko dhamirko jadi maf'ulkah atau mudhafun ilaihkah? Itu sifatkah? Baru mulai setelah itu baca romartikan. Setelah itu baru main inoan. Sudah di inoan di denkuah lah masuk medeko dan atau melanggar itu mangkolamo. Iya namanya untuk bahan pedoman. Jadi kalau dibaca capek-capek beko dapat pahala itu namanya iyo juo, tapi itu beraja apa nama itu ndak maksimal ya, ndak maksimal ya. Jadi fa'aghraqna. Nah, sekarang kalau diartikan ini apa ini? Ini kenapa tadi kau kanu di sini kan kanu ya. Innahum kanu kauma ya. Ini su'in. Kan su'in ya. Kenapa su'in di sini? Tentu mudhafun ilaih dari kauma. Mudhafun ilaih dari kauma. Dari kauma ya. Ya. Mudhafun ilaih dari kauma. Ini kan apa? Kauma pula. Kanu. Ada kanu. Kanu. Menjadi khabar. Khabar apa? Khabar kana. Khabar kana. Gitu. Ya gitu caranya. Khabar kana. Jadi kana ya. Jadi kalau diterjemahkan dan telah kami tolong telah menolong kami akannya Nuh. Dari mana kami tolong? Biasanya itu kalau ada huruf jar ada muta'aliknya itu. Dari kaum yang mana kaum itu mendustakan mereka ayat kami, nggak percaya. Baru dikasih penegas. Sesungguhnya mereka itu, sama tadi, sesungguhnya mereka kaum itu sejak dahulu kaum yang jahat. Jadi sudah 950 tahun umur Nabi Nuh itu berdakwah, dia tetap enggak percaya. Fa'aghraqna, lalu karena begitu kami tenggelamkan, kami karamkanlah mereka semuanya. Ajma'in ini yang bertemu. Kalau ajma'in ini kan jadi apa gunanya di sini? Dalam keadaan mansubkah ini? Kan pakai ajma'ina. Ajma'ina. Sigat mubalakah ini? Ini menjadi apa ini? Kami tenggelamkan, menenggelamkan kami akan mereka, akan semuanya atau semuanya. Jadi apa ini? Keadaan. Menjadi bukan tamis. Ini kan mereka ini kan sudah tenggelam ini. Tapi ditambah lagi ajma'in. Penegas. Menjadi penegas. Kan ada yang itu yang taukid. Ini kalau pakai ajma'in dia dari jami' itu taukid apa namanya? Maknawi. Maknawi ya. Jadi pakai ajma'in itu adalah untuk penegas. Fa'aghraqnahum ajma'in. Kami tenggelamkan semua. Maksudnya semua selain yang kalau di atas kapal enggak. Kalau di atas kapal itu nasarna, najaina. Kalau yang di luar itu termasuk anaknya, anak Nabi Nuh, akan aghraqna, kami tenggelamkan semua. Jadi kalau meninggal dalam tenggelam, kan berarti dia tidak menjadi orang baik. Ya. Terus ini lagi. Ini surat Al-Ahzab ya, Al-Ahzab. Ini yang baru, Pak.
Coba. Ya ayyuhallazina amanut. Ya ayyuhallazina amanut. Ya. Amanut taqullaha. Terus. Wa qulu qaulan sadida. Sadida ya. Ini sudah betul tulisannya sin ini. Sin atau shin? Suratnya. Sin, Pak. Ah? Sin. Ya, pakai titik ya. Ya. Pakai titik ya. Al-Ahzab. Ya, pakai titik ya, Pak. Iya, salah tulis. Ini ini ya. Sin. Yep. Iya, pakai shin kan gini. Kalau ini titik, Pak. Dalam Quran tak pakai titik ya, Pak. Oh, enggak ya. Sin biasa ya. Sin. Ya. Bukan sangat artinya ini. Bukan sangat artinya. Ya ayyuhallazina amanu, pelajaran lama. Ya apa ya? Tidak. Nida. Huruf nida ya, huruf nida. Kalau ayu Munada. ya munada. Di samping dia munada, dia melengkapi Ya. ya. Dilengkapi huruf nida karena karena ada di sini sifat yang pakai al. Kalau dia pakai al di sini yang sifat daripada ayu, maka dia dikasih ayu. Kalau ha jadi apa pula? Ya. Jadi ini jadi sifatnya dia, maatnya ini. Wahai allazina, masuk kembali. Amanu fi'il madi. Wahai orang-orang yang beriman. Ittaku. Kalau ittaku bentuk apa? Amar. Fi'il amar. Ya. Ittaku. Amar ya, Pak. Amar. Amar. Kalau ini fi'il amar, fi'il madinya apa? Bisa cari nggak? Oh ya. Bisa mencari fi'il madinya. Iya. Fi'il madinya ini. Waqa. Itu kalau fi'il madinya fi'il madi, tapi ini fi'il madi yang 3 huruf. Kalau 3 huruf fi'il madinya begini ya. Yang 3 huruf. 3 huruf fi'il madinya seperti ini. Fi'il madinya 3 huruf. Kalau ini nanti dijadikan fi'il mudhari, tentu waqa. Kalau membuat fi'il amar kemarin sudah belajar ya, membuat fi'il amar. Sudah ya. Kalau waqa artinya, arti waqa memelihara, menjaga. Menjaga. Kalau dibuat fi'il mudhari'nya dulu, untuk fi'il amar kan fi'il mudhari' yang berfa'il anta. Jadi waqa dibikinlah tau. Seperti ini, tauki. Kan begini, tauki. Kalau sudah menjadi tauki seperti ini, waw jatuh dengan baris di atas ke bawah, ini kan dibaca tauki ya taukiu sebenarnya. Jadi makanya dihilangkanlah apa itu waw, dihilangkan waw, jadi taki sebenarnya. Gitu jadi. Itu yang asli, yang sudah diproses. Jadi tidak ada bertemu nanti tauki, yang ada bertemu taki.
Nah, kalau sudah taki seperti ini, lalu membuat fi'il amar dihilangkan apa? Ya-nya. Dihilangkan ta-nya. Dihilangkan ta. Kan begitu ya? Nah, dihilangkan ta. Tinggal ki. Nah, kemudian kalau fi'il amar itu dimatikan belakangnya. Ini dia sakit. Kalau yang dimatikan itu kalau sehat dibikin tanda sukun. Kalau sakit diapakan? Dihilangkan. Dihilangkan huruf sakitnya. Maka fi'il amarnya ini jadinya Ki. Ki. Itu makanya kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Terus wakina. Nanya itu yang sebagai apa? Kalau itu di doa itu kan wakina, kina. Kalau kina itu apa? Mudaf. Akan ada nanya itu tuh. Kina. Kalau wakan huruf atap itu ini enggak kina. Kalau kina saja itu. Kina apa? Mana fi'il amar? Mana fi'il amarnya di sini? Ki. Ya, ki. Mana fa'ilnya? Anta. Tersembunyi anta. Tersembunyi anta. Lalu ini jadi apa gunanya? Maf'ul. Itu makanya orang berdoa Rabbana atina. Atina itu fi'il amar juga. Berilah kami. Rabbana atina. Berilah kami fid dunya hasanah. Kebaikan. Maksudnya baik perilaku ya. Terus Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di akhirat pun dibalas dengan baik. Terus ada penekanannya. Wakina azaba. Itu wakina. Dan peliharalah. Itu makanya pelihara ini. Wakina, peliharalah kami. Azaba maf'ul juga. Jadi ki adalah fi'il amarnya. Ini fi'il amar dari waqo. Kan ini ya, fi'il amar dari waqo. Tapi kalau yang ini ittaku, bagaimana pula mencarinya itu? Kalau fi'il amar daripada ittaku, kan fi'il amar itu. Kalau mencari fi'il amar daripada ittaku ini, berarti asalnya memang waqo juga, cuma dia mendapat tambahan. Kalau waqo artinya memelihara. Ini ditambah, ya ditambah ini, ditambah. Jadi waqaya ini ditambah au, gini, ditambah alif. Ini nampak au, bertambah ta, bertambah ta. Seperti ini. Jadi tambahan ini. Alif tambahan. Terus ta tambahan. Sama ifta'ala. Ta-nya ini tambahan pula. Gitu. Atau setimbangan misalnya jamaah mulanya. Jamaah ya. Jamaah. Mengumpul. Kalau ditambah alif dan ta, bagaimana caranya? Coba. Ijtama'a. Ini. Kan bertambah ini. Alif. Ketambahannya. Terus apalagi? Ta. Itu tambah. Jadi menurut bahasa, kalau dia bertambah alif dan ta, pengertiannya kalau ini kan memelihara, menjaga. Kalau sudah ditambah alif dan ta, berarti orang yang sudah mampu memelihara, sudah ada hasilnya. Sama ini mengumpulkan. Enggak tahulah yang dikumpulkan itu entah sudah sampai hasilnya atau belum. Tapi kalau dia mengatakan nanti ijtama'a, berarti sudah ada hasilnya dikumpul. Itu maka ijtima'. Kan ijtima' disebut.
Jadi ijtima adalah hasil yang sudah disepakati. Sepakati. Nah, kalau ijma saja belum, itu perintah. Ayo ijma kita. Berusahalah mengeluarkan pendapat. Setelah selesai ada hasilnya, makanya ini hasilnya disebut ijtima. Jadi auqa begitu juga. Jadi autaki. Nah, ini yang tadi ya. Jadi jadi nanti tentu yautaki. Jadi tautaki menjadi it. Itu maka ke sini perginya. Bisa tuh ittaku jadinya. Jadi ittaki. Ittaki fil amarnya itu orang yang sudah mampu menjaga dirinya. Jadi berasal dari ittaki lagi. Berarti di ittaki seperti ini. Ittaki. Kalau fi'il amarnya ittaki dihapus. Ini bentuk banyak fi'il amarnya ini. Agak lama putanya ya. Ittaki, ittakia, ittaku. Fa'ilnya apa ini? Fi'il amar. Antum. Kalau ini baru anta. Kalau ini kan sudah banyak. Fi'il amar itu tasrifnya 6. Jadi ittaku. Jadi peliharalah oleh kamu atau takutlah kamu. Jadi kamu sudah menjadi orang yang berhasil memelihara diri terhadap Allah. Kalau isim fa'ilnya itu maka disebut muttaqun atau muttaqin. Kalau muttaqin itu berasal dari ittaqa ini juga. Dibuat isim fa'il muttaq. Itu makanya kalau la'allakum tattaqun, supaya kamu mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bisa berhasil memelihara diri taat kepada Allah. Ya. Jadi Bapak-bapak, ibu-ibu, ada memang orang yang bisa sudah taat, tapi ada yang ketaatannya itu bersyarat pula. Bersyarat maksudnya kalau tidak lengkap itu ya kadang-kadang tidak bisa, tidak cukup. Tapi kalau ada itu bisa. Tapi ada orang tidak pun ada itu bisa juga. Coba nanti belajar dalam-dalam. Misalnya kan ada kemiskinan itu hampir membawa kekafiran. Maksudnya kalau sudah kemiskinan itu jarang orang bisa menjadi orang taat. Tapi ada orang miskin bisa taat. Kan itu. Itu ada apanya banding-bandingannya. Memang bertingkat-tingkat. Kalau sudah orang yang sudah kelas orang disebut mungkin as-sabiqunal awalun atau as-sabiqun itu kan enggak dihisap lagi dia. Enggak ada hisap, langsung masuk surga. Kalau yang lain dari itu yang masuk neraka dulu, direndam. Baru keluar. Kita ini yang nggak tahu lah, saya tidak menuduh Bapak Ibu, tapi perasaan saya mungkin masuk neraka dulu nih baru ke surga. Bagaimana itu Pak Tommy? Berusaha untuk itu ya. Jadi itu maka di sini disebut hai orang beriman. Hai orang beriman, ittaku, kalau kan sederhana kalau terjemahkan. Takutlah kamu kepada Allah. Sebenarnya kamu sudah berhasil menjaga diri untuk mentaati Allah. Ya. Terus ada lagi fil amr, wa qulu qaulan sadida. Dan kamu katakanlah, fil amr juga sini. Dan kamu katakan pula lah akan perkataan yang kuat, yang benar. Ini mungkin masalah apa ini? Harta anak yatim atau sebagainya. Memang kalau iya, kalau enggak. Kalau kamu mau seperti itu makanya bisa enggak Bapak-bapak Ibu-ibu? Biasanya ini fil apa ini? Ini. Dari. Kenapa mati pula barisnya ini?
Biasanya fi'il mudhari mati kan ada huruf jazam lam. Nah, sini mati dia. Nah, jawabnya adalah karena ada menjawab fi'il amar ini. Jadi kalau kamu hai orang beriman yang sudah bisa melihat diri kepada Allah dan kamu pun mau mengatakan kata yang benar, yang sadida, kalau mau kamu begitu nanti, ini jawab yuslih lakum a'malakum. Ini lagi mati. Jawabnya juga tuh. Yaghfir lakum dzunubakum. Jadi membuat baik, dibaikkan Allah bagi kamu amal kamu. Jadi amalan itu diterima semua. Sudah itu Allah pun mengampuni, fa'alnya sini. Allah mengampuni bagi kamu dosa. Jadi supaya diampuni dosa dan terima amal, maka di dalam wasiat atau di dalam apa tidak boleh berkata bohong betul. Ya, jadi saksi pun begitu. Mesti kaulan sadida. Dalam Quran itu kan ada kaulan baliga, ada kaulan sadida, ada kaulan ma'rufah, gitu ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu kalau membaca Al-Quran dengan bahasanya, dalam sebenarnya maksudnya. Enggak bisa dijangkau dengan terjemahan begitu saja. Kenapa dibuat terjemahannya? Ya karena untuk sampai mengerti dalam bahasanya kan mesti belajar. Jadi kalau ditunggu itu kapan apanya? Apalagi orang pemula, tentu lama. Jadi ini ya, kalau kum di sini kan dibaca ini yuslih lakum a'mala. Kenapa a'mala barisnya ini? Ya, maf'ul. Maf'ul dari yuslih ya. Ya, maf'ul dari yuslih. Kalau ini kenapa zunuba pula? Maf'ul juga. Maf'ul juga. Ya, maf'ul juga daripada yaghfir. Tapi kenapa yuslih mati? Kenapa yaghfir mati? Jawab dari fi'il amar ini. Kalau kamu mau begini, kan itu makanya sering dibaca orang itu, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Yarfa' itu aslinya mati itu yarfa' sebenarnya. Tapi itu ada jawab. Kalau kamu mau berlapang-lapang, mau beria-ia, baru ada jawabnya. Jadi enggak mungkin yarfa' langsung. Kapan terjadi ditinggikan Allah orang beriman derajatnya? Kalau sama-sama mau menerima, mau mendengar. Gitu. Kalau itu aja dibaca nanti nggak sempurna. Makanya sering orang Allah mengangkat derajat orang beriman dan bertakwa itu sekare dibaca. Mesti ada sebelumnya. Kalau kita mau beria-ia, mau sepakat, mau dengan baik, baru ada yarfa. Kalau langsung yarfa, itu jawab. Misalnya begini saya katakan, bapak-bapak, ibu-ibu, Allah membaikkan amalan kita diterima sebagai amal soleh yang diampuninya dosa kita. Ini ayatnya, ditinggalkannya ini nggak bisa. Mesti ada kaitannya. Ya jawab. Jadi dia fi'il mudhari mati karena menjawab dari fi'il amar. Gitu ya. Ini lagi. Sedikit lagi. Coba apa bacanya nih? Uzkuru uzkurullaha. Kenapa dibaca Allah? Maf'ul. Uzkuru bentuk apa? Uzkuru. Amar. Fil amar. Mana fa'ilnya? Antum. Zikran sebagai apa zikran? Zikran. Menjadi maf'ul. Ya, tapi maf'ul ya juga di sini, tapi dia sebenarnya ini kan maf'ul Allah. Jadi yang diingat Allah itu
Kalau dia berulang di sini sebenarnya kita belum belajar namanya maf'ul mutlak kan ini apa zikran ini masdar dari uzkuru. Jadi undang-undangnya nanti kalau maf'ul betul-betul maf'ul mutlak itu dia menggunakan masdar. Masdarnya jadi maf'ulnya ya juga. Ini maf'ul bih biasa nih. Nah, ini jadi masdar dari maf'ul mutlak. Nah, jadi kamu ingatilah, kamu sadari, kamu akui, kamu sebut Allah betul-betul, betul-betul disadari, betul-betul disadari. Baru di sini ada kasiran, ataupun bisa diulang uzkurullah zikran, berarti dia menjadi taukidnya juga. Kalau kasiran, kenapa kasiran ini? Jadi apa dibuat ini kasiran? Silat kepada silat menjadi kan ada zikron di mukanya, kasiron di belakang. Naat. Jadi naatnya itu. Jadi uskuru, kamu sebut, kamu ingati, kamu sadari Allah betul-betul sadar, betul-betul nyebut yang banyak, yang senantiasa. Ya, bisa disebut pakai mulut, bisa sudah perasaan. Ya kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kita kan punya kesadaran. Jadi kalau kesadaran ini berarti sadar kita, diri kita, sadar alam, sadar berarti sudah sadar kita kepada Allah. Allah melihat kita. Kita memang nggak bisa melihat mata, sebenarnya kita bisa menangkap dengan ma'rifah. Itu makanya uzkurullah zikran katsira. Jadi kalau orang-orang yang selalu sadar kepada Allah, itu makanya orang tasawuf itu mengatakan fana dia. Fananya hanya Allah yang ada, yang lainnya lenyap, nggak ada. Jadi yang ada ini apapun nampaknya Allah juga, apapun yang nampak. Itu kalau kaji. Kok Pak Bet kan nggak muncul, kok Pak Tommy ya. Jadi kalau kaji-kaji itu ya memang ya apa namanya, itulah saya mengatakan kita sadar itu dalam pengajian, tapi dalam aplikasinya kadang-kadang belum ya. Jadi selalu kita, makanya saya katakan cobalah lihat nanti dalam tafsir allazina yu'minuna bil ghaib, ya bil ghaib itu sebenarnya yang dikatakan Allah, misalnya neraka, surga, itu yang dikatakan oleh Allah yang gaib. Tapi kalau Allah sebenarnya kalau kita sudah sadari dia nggak ada gaib-gaib. Cuma jangan dibayangkan bisa melihat dia, enggak. Ya. Terus ini lagi. Apa bacanya ini? Ini hadis ini mungkin. Oh ya, Ahzab juga ada juga dalam Ahzab juga 35 ya. Coba. What? Ya. Ada 35. Wazakirinallaha katsira wazakirat. Wazakirina ini bentuk apa? Bentuknya dulu, bentuk. Jangan fungsinya dulu, bentuknya. Isim fa'il. Isim fa'ilnya ini bentuk banyak atau bentuk dua atau bentuk satu? Banyak. Banyak laki-laki atau perempuan atau taksir? Banyak taksir. Laki-laki. Ya, banyak laki-laki. Lalu fungsinya lagi, ini lihat keadaan ayat sebelumnya ini karena terpotong-potong kita payah mencarinya. Ini mungkin menjadi keadaan, menjadi hal dia. Jadi keadaan orang itu selalu ingat atau selalu berzikir Allah yang ini. Kasiran ini menjadi apanya sifatnya. Nah, yang banyak-banyak. Cuma ini pelajaran baru juga. Allah kok baris di atas dia ya. Allah. Nah, ada dulu Pak Edi jawab. Lihat tekanan. Ini kan bentuk isim fa'il.
Jadi kalau berbentuk isim fa'il atau isim maf'ul, dia bisa berfungsi seperti fiilnya. Nah, jadi kalau fiilnya itu kan berarti zakara. Nah, jadi orang yang mengingat orang akan Allah. Bagaimana dia mengingat dalam keadaan banyak? Begitu juga ini jamak muannas salim. Wazakirat bisa juga berfungsi seperti fiilnya. Kan isim fa'ilnya nih, perempuan. Kalau ini jamak muannas tandanya alif sama ta. Alif sama ta. Kalau ini tanda laki-lakinya ada ya sama atau wo sama nun. Jadi kalau begitu mereka ingat akan Allah selalu. Mereka perempuan ingat, diulang lagi nih. Ini pendekkan saja. Ini pun ada maksudnya, sebenarnya kan bisa diulang. Wazakirina Allah katsira wazakiratillaha katsira. Tapi cukup ini saja. Kalau yang ini berarti lengkap. Kalau begini gaya menuliskan apa maksudnya? Itu ada pula itu maksudnya. Pelajaran yang sudah halus-halus lah. Kenapa begitu gaya menulis? Kenapa begitu gaya Allah mengungkapkan kok tidak diungkapkannya semua? Ada maksudnya itu. Jadi ini ya, orang yang beruntung yang hidupnya adalah laki-laki yang selalu zikir, yang selalu sadar kepada Allah, dan perempuan juga yang selalu sadar kepada Allah. Itulah yang beruntung dalam hidup, sehingga berpengaruh dalam perilakunya. Mungkin sampai sini dulu pelajaran kita ya. Nanti masih ada lagi mengenai apa ini. Ini terakhir nanti di sini berlatih sedikit ya mengenai taukid ini. Jadi sebagian ada bertemu sebagian, tapi yang jadi pokok selain dari taukid ini kan mengulang pelajaran. Jadi ini apalagi kalau mau bulan puasa. Jadi membaca ayat, satu ayat kita nanti diusahakan misalnya menjelang berbuka, lihat apanya potongannya, bentuknya, apa bentuk kata ini. Sesudah itu apa jabatannya atau i'rabnya. Sudah itu apa artinya. Sudah itu apa maksudnya. Mungkin satu ayat laba bunyi beduk lah, lalu selesai lah mencari-cari kaum. Jadi Tadi ada di atas Pak Andaina itu sudah termasuk taukid lafzi, Pak. Ayat seperti ayat yang mana? Ini. Lagi sedikit lagi, Pak. Terus ke atas Pak Andaina tadi. Ada tinggal. Iya, yang tadi sebelumnya. Pak Andaina. Yang mana itu? Sedikit lagi, Pak, ke atas. Oh, ini. Tuh. Ini itu sama yang serupa hurufnya itu. Andaina. Oh. Pak Andaina itu kan dua serupa tuh, Pak. Sudah termasuk taukid lafzi. Oh ini, iya. Dia sudah di bawah. Sudah, Pak. Sudah terlewat. Tuh. Itu, Pak. Ini. Itu yang serupa. Ini najaina fil madi. Iya. Ini kan fil madi. Pas Pak Anjaina ini. Pas tajab. Oh. Pas tajab. Ini. Ini bagaimana? Pas tajab. Ini Anjaina. Ini pas tajabna. Ini Pak Anjaina. Iya. Betul. Wanuhan isnada min qablu, terus apa nih? Pas tajabna. Iya kan pas tajabna. Salah. Saya kira yang dua ini Pak Anjaina. Kita udah sama betul, Pak. Tidak ada kita. Ini pas tajabna fil madi. Iya. Maksud Bu Didi itu taukid apa enggak? Oh, enggak. Ini Pak apa najai? Oh, mengulang, disangka tadi lapak yang berulang ya. Ini memperkenankan kalau ini meloloskan atau meluluskan, menyelamatkan. Ini memperkenankan. Maka perkenanan itu buktinya diselamatkanlah dia dan keluarganya, ya.
Jadi ada taukid maknawi, maknanya itu kan bisa dilihat yang sering mengulang kata maknawi itu. Ini lafzi, berulang kata atau berulang kalimat. Kalau ini maknawi, yang maknawi ini adalah ain, nafs, ain, kulla, kullu, kulla, kilta, jami atau ajma'in ya. Jadi pakai nanti. Jadi itulah Bapak-bapak, Ibu-ibu pelajaran kita. Jadi kalau melihat Al-Quran itu saya ulangi lagi, begitu satu kata dibaca, ya tapi apa ya, begitu satu kata, yang kata itu maksudnya kan apa, kumpulan huruf ya, yang punya makna. Begitu dibaca satu kata, berhenti Wak Santalo. Dikenali dulu, ini bentuknya bentuk kata kerjakah, bentuk kata bendakah, atau bentuk huruf. Nanti sudah dapat, kalau dia berbentuk kata kerja, cari fa'il. Kalau berbentuk huruf, huruf apa? Kalau berbentuk isim, kata benda, isim apa? Terus sudah dapat tuh apa pula fungsinya jabatan. Setelah dapat tuh baru cari apa artinya, terus apa maksudnya. Begitu hendaknya membaca Quran itu semuanya. Jadi baru dia jadi syifaul lima fis sudur. Tapi kalau dibaca gitu saja ya diberi Allah juga syifa. Ya, tapi jangan frustrasi ya. Payah mana kalau begitu Ustaz. Jangan. Ilahuna faqat ya intahina durusna ila liqa masalamah. Nad'u ila Allah. Allahumma faqihna fiddin wa'allimna hikmah dan ta'wil. Atau tambah boleh zidna ilma, tambahkan tuh. Terus apa lagi? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz. Ya, na'am.